Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya kembali memberikan katekese lagi untuk kita. Sesi ini saya beri judul Meja Kembar dalam Perayaan Ekaristi. Barangkali ada di antara kita selaku umat beriman Katolik pernah mendengar tentang istilah ini, istilah meja kembar. Tapi mungkin di antara kita selaku umat beriman Katolik ada yang belum pernah mendengar istilah ini. Tapi tidak apa-apa, semua kita belajar untuk semakin mengetahui tentang ajaran-ajaran dalam iman kita atau ajaran iman kita dalam gereja kita. Saudara-saudariku terkasih, kita perhatikan dalam perayaan Ekaristi itu ada 4 buah ritus. Atau orang sering juga menggunakan istilah ada 4 liturgi. Nah, kita lihat di sana ada ritus pembuka, kemudian ritus sabda, lalu ritus Ekaristi dan ritus penutup. Jadi ada 4 buah ritus yang kita temukan atau kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, dari keempat ritus ini, ritus yang satu mendukung ritus yang lain. Artinya apa? Ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat antara ritus yang satu dengan ritus yang lain. Maka ini saudara-saudari, kalau kita sudah paham, sangat indah dan menarik ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi. Kita lihat, ritus pembuka mendukung orang atau mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam ritus sabda. Kemudian ritus sabda mempersiapkan orang untuk masuk dalam ritus Ekaristi. Dan ritus Ekaristi mempersiapkan orang, menguatkan orang untuk diutus ke tengah-tengah dunia melalui berkat dan pengutusan di dalam ritus penutup. Jadi saudara-saudariku terkasih, seandainya kita sudah memahami keempat ritus ini dengan baik, maka perayaan Ekaristi itu terasa sangat indah atau akan kita alami begitu indah. Ini hanya dengan catatan kalau kita sudah memahami setiap ritus dengan baik. Tapi kalau kita datang ke gereja, ketika hampir doa pembuka atau doa kolekta, maka kita tidak paham apa-apa. Atau pada saat khotbah kita keluar, lalu ketika mau menyambut komuni kita masuk, maka kita juga tidak akan memahami apa-apa. Tapi seandainya kita mendalami ini dan kita mengikuti ritus demi ritus, maka kita akan mengetahui dengan baik, dengan jelas, bagaimana korelasi antara ritus yang satu dengan ritus yang lain. Saudara-saudari, dari keempat ritus ini juga tempat pelaksanaannya pun berbeda-beda. Kita lihat ritus pembuka itu akan dilaksanakan di panti imam pada standar yang ada di sana. Kemudian ritus sabda akan dirayakan atau dilaksanakan di mimbar atau bahasa liturginya menyebut ambo. Dan saya mengajak kita selaku umat beriman Katolik, kita lebih baik memperkenalkan istilah ambo karena lebih liturgis. Kalau kita pakai istilah mimbar, di luar sana pun orang menggunakan mimbar juga. Misalnya memberikan kata-kata sambutan dalam acara-acara di luar sana, orang akan memberikan kata sambutan itu dari mimbar. Maka lebih bagus dalam perayaan liturgi kita lebih pas menggunakan istilah ambo. Nah, sehubungan dengan ini juga orang sering mengatakan begini, tolong ambilkan itu di mimbar dirijen. Saudara-saudari, dalam gereja Katolik hanya ada satu mimbar. Itulah mimbar untuk sabda. Lalu tempat dirijen itu apa namanya? Tempat dirijen itu disebut standar. Jadi hanya ada satu mimbar dalam gereja Katolik. Dan istilah mimbar ini paling tepat kita pakai bahasa atau istilah ambo. Karena itu lebih bernuansa liturgis. Kemudian saudara-saudari, ritus ketiga
itu adalah ritus Ekaristi. Kita akan merayakannya di altar. Kita akan merayakannya di altar. Lalu ritus penutup itu akan dilangsungkan atau dilaksanakan di standar yang ada di panti imam. Jadi 4 ritus ini dilaksanakan atau dirayakan di tempat yang berbeda-beda. Maka ini sangat menarik saudara-saudari, kalau kita perhatikan, kita kaji atau kita cermati dengan baik setiap kali kita hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus di gereja. Saudara-saudariku terkasih, kembali kepada judul kita tentang meja kembar. Barangkali yang belum tahu bertanya, meja kembar itu apa saja? Meja kembar itu terdiri dari ambo dan juga meja untuk Ekaristi atau altar. Jadi ambo sebagai tempat pembacaan sabda Tuhan itu disebut dengan meja sabda. Lalu altar itu disebut sebagai meja kurban atau meja Ekaristi. Maka di dalam perayaan Ekaristi, 2 meja ini berhubungan satu dengan yang lain. Meja sabda mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam meja Ekaristi atau meja kurban. Jadi dalam Ekaristi sekali lagi ada 2 meja yang sering juga disebut dengan meja kembar, yaitu meja sabda dan meja kurban atau meja Ekaristi. Saudara dan saudariku terkasih, kita lihat pun di sana para pelayan yang melayani meja sabda dan meja kurban atau meja Ekaristi pun harus dipersiapkan dengan baik. Mereka itu dilantik secara khusus, secara istimewa untuk bertugas di 2 meja ini. Maka kita lihat di sana ada istilah lektor dan akolit. Lektor itu adalah para pelayan di meja sabda, sementara akolit, istilah yang kita kenal sekarang ini adalah para misdinar atau putra-putri altar. Mereka itu melayani di meja kurban atau meja Ekaristi atau yang sering disebut dengan altar. Jadi para pelayan di 2 meja kembar ini saudara-saudari dipersiapkan dengan baik dan benar supaya dapat menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Maka kita lihat 2 meja ini begitu sakral saudara-saudari. Maka ketika kita berada di gereja, mari kita memberikan penghargaan yang pantas atau yang layak kepada 2 meja ini. Saudara-saudariku terkasih, maka saya ingin memberikan suatu pesan kepada kita. Ketika kita berada di gereja, marilah kita memberikan penghargaan, penghormatan yang istimewa kepada kedua meja kembar ini. Karena di 2 meja kembar ini akan terhidang sabda dan terhidang Ekaristi. Maka usul saya juga bagi kita di tempat kita masing-masing, bagi para penghias gereja atau orang yang biasa mengurus dekorasi gereja, lebih bagus orangnya itu tetap, tidak berganti-ganti. Kenapa? Kalau orangnya tetap, orang itu sudah memahami dengan baik makna secara liturgis tentang kedua meja ini. Demikian juga hal-hal yang berada di sekitar panti imam. Tapi kalau kita berganti-ganti orang, setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda, maka akan terasa berbeda penghargaan atau penghormatan terhadap apa-apa saja yang ada di sekitar panti imam, teristimewa meja sabda dan meja Ekaristi. Bersyukur di gereja kami, tata rias gereja atau penghias gereja itu orangnya yang sama. Jadi sudah tahu tentang bagaimana sakralnya daerah atau wilayah panti imam itu, sehingga dijaga dengan baik kesakralan itu. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah sedikit informasi atau katekese untuk kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.